ini sudah nusyud, baru wadribuhun, pukullah dia. Itu orang kedua yang boleh dipukul. Isteri kalau nusyud. Kalau nusyud, Pak. Kalau isteri baik-baik jangan coba dipukul, Pak. Isteri baik-baik itu jangan dipukul, dibelai-belai, disayang-sayang. Yang dipukul isteri nusyud, pembangkang. Nah, itu orang kedua. Nanti berikutnya orang yang boleh dipukul adalah orang-orang yang melakukan dosa setinggi langit. Udah apa aja itu, Pak? Itu bisa membunuh semua orang, bisa jadi membuat bom nuklir untuk membunuh ribuan orang. Itu dosa setinggi langit. Bisa jadi dia berzina dengan mayat. Itu dosa-dosa yang disusul setinggi langit. Apa kata Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaallah jamaah maghrib dan isya. Kita masih membahas melalui kitab Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, itu tentang memuliakan budak. Namun ini sama maksudnya dengan memuliakan orang yang menjadi pembantu atau menjadi bawahan kita. Karena budak sudah tidak ada, ya, maka yang dimaksud di sini juga berlaku pada orang-orang yang kita pekerjakan. Baik, kita akan bacakan beberapa hadis. Yang pertama hadis dari Ammar bin Yasir qala la yadribu ahadun 'abdan lahu wa huwa zalimun lahu illa uqida minhu yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau ada seseorang yang memukul budaknya dalam keadaan terzalimi, artinya tidak berhak dipukul budaknya. Budak itu bukan budak yang ahli maksiat, bukan budak yang melarikan diri dari tuannya lalu dipukulnya, ya, artinya dipukul, disiksa dalam keadaan terzalimi. Illa uqida minhu yaumal qiyamah, maka setiap pukulan itu pasti ditegakkan pengadilan oleh Allah di hari kiamat. Nah, ini hadis ini itu ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai para majikan mengira bahwa budaknya atau orang-orang yang dipekerjakannya, yang dibayarnya, itu boleh diperlakukan suka-suka. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah melalui syariat untuk membebaskan budak dalam setiap kafarah. Dalam setiap kafarah
penebusnya adalah membebaskan budak. Tujuannya adalah perbudakan supaya hilang, untuk mengangkat derajat seorang mukmin, bahwa mukmin tidak diperlakukan sebagai budak. Maka dulu para sahabat, kalau ada budaknya yang kemudian menjadi mukmin dari masa jahiliyah lalu dia menjadi mukmin, maka sahabat-sahabat menghargai dengan membebaskan budak tersebut. Kecuali orang-orang kafir di waktu itu, yang ketika budaknya mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dibebaskan, malah disiksa. Ya, contohnya Bilal bin Rabah. Itu disiksa betul oleh tuannya sampai akhirnya dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka memukul. Jadi orang-orang jahiliyah itu sebelum datangnya Islam, itu kebiasaan memukul budak-budak. Makanya ada orang yang hari ini walaupun Islam masih ada yang membawa sifat jahiliyah, yaitu dengan memukul pembantu, menyiksa, melecehkan. Makanya sebenarnya kebaikan itu datang dari iman, bukan dari nama bangsa. Kadang-kadang kita dengarkan pelecehan, kita dengarkan pemukulan, itu dari pembantu-pembantu, dari TKW, ya, dari TKI yang bekerja malah di tanah-tanah atau di negara-negara Muslim. Yang bekerja di Arab Saudi, di Kuwait, di Uni Emirat Arab, di Qatar, itu kadang-kadang mereka mendapatkan majikan yang menyiksa mereka, gaji tidak diberi, padahal mereka majikannya orang Islam. Dan ada pengakuan yang saya baca di salah satu yang baru viral, ya, ada pembantu yang sempat memvideokan dirinya, itu sudah bertahun-tahun kerja di salah satu tanah Arab dan disiksa, tidak dibayar gaji. Akhirnya dia berhasil melarikan diri, ditolong oleh salah seorang orang Indonesia juga, dan akhirnya dia pindah untuk menjadi TKW di Singapura katanya. Malah di Singapura majikannya kafir, malah tidak pernah mukul. Nah, itu kadang-kadang iman itu, Pak, itu ketika dititipkan Allah pada dada seseorang, itu yang membuat orang baik. Jadi bukan suku dan negara yang ditentukan oleh Allah, tapi iman. Orang mengira hari ini kalau sudah menjadi orang Arab dikiranya semuanya baik. Tidak, Pak. Kami 4 tahun di Mesir itu, yang baik-baik, ya yang baik-baik saja, yang jahat banyak sekali. Di Indonesia yang baik, yang mendapatkan hidayah iman baik, yang jahat pun banyak. Nah, jadi Nabi ingin memberitahu bahwa setiap pukulan yang kita layangkan kepada budak, padahal budak itu seperti barang yang kita miliki, dia statusnya manusia, tetapi diperjualbelikan. Kalau kita beli, maka menjadi hak milik. Itu budak. Budak yang sudah kita beli, yang kita anggap bahagian daripada harta kita, itu kalau dipukul dengan zalim, artinya dengan zalim dia tidak berhak dipukul, lalu kita pukul suka-suka kita, maka di hari kiamat semua itu akan dikisas oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Kalau budak saja dibalas oleh Allah, padahal itu milik kita, apalagi mukul pembantu. Pembantu bukan budak, tidak diperjualbelikan. Kita transaksi dengan pembantu itu kan transaksi sewa menyewa jasa. Itu kan masuk dalam bab ijarah, sewa menyewa jasa, bukan budak. Kalau budak saja nanti dikisas oleh Allah di hari kiamat, apalagi memukul pembantu. Pembantu orang merdeka, budak tidak merdeka. Kalau pembantu tidak boleh dipukul, apalagi yang bukan pembantu.
Maka jangan suka-suka memukul orang, menyiksa orang, tangkap, siksa sampai mati orang. Ini di dunia memakai baju oren, di akhirat bukan hanya baju yang oren, Pak, badan-badannya oren dalam api neraka. Dan ini akan berakhir dengan siksa yang panjang. Orang membunuh itu, Pak, itu siksanya kekal dalam neraka. Allah sebut itu dalam Al-Quran. Wa man qatala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban alima. Orang yang membunuh kata Allah. Allah tidak bilang orang kafir yang membunuh, tidak. Allah bilang orang yang membunuh. Seorang mukmin, pembunuhnya boleh, kalau kafir sudah tidak dianggap, dengan kekafirannya dia sudah kekal dalam neraka. Seorang mukmin lalu membunuh mukmin yang lain muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Yang dahsyatnya ditambah oleh Allah, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa la'anahu, Allah laknat. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka, Allah laknat. Wa a'adda lahu azaban alima, lalu dipersiapkanlah siksa yang sangat pedih. Ini akibat membunuh orang. Maka memukul nanti dikisas oleh Allah sesuai dengan pukulan itu. Tapi yang namanya yaumul qiyamah, segala balasan itu melebihi balasan dunia. Jangankan kita, ini dikuatkan dalam beberapa hadis lain, Pak. Di antaranya Rasulullah mengatakan, hadis dari Abi Hurairah, man daraba darban, barang siapa yang memukul satu pukulan, uqtussa minhu yaumal qiyamah, maka dikisas oleh Allah di hari kiamat. Barang siapa yang memukul orang dengan satu pukulan, darban, jadi tidak sampai membunuh. Kita tumbuk orang, kita tampar orang tanpa ada penyebab yang membolehkan dia untuk dipukul. Karena dalam Islam itu yang boleh dipukul itu pertama anak-anak yang sudah balik tidak mau solat. Itu boleh dipukul, itu pun pukulannya tidak boleh di wajah. Ambil rotan, pukul di betisnya, pukul di pahanya. Itu boleh. Lalu yang boleh dipukul yang kedua, seorang istri yang nusyud. Bukan istri salihah, istri nusyud. Allah mengatakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil bait wadribuhun. Kalau istri sudah mulai ada tanda-tanda nusyud, sudah diingatkan berkali-kali, masih juga main TikTok dengan joget-joget, masih memamerkan auratnya ke orang lain, mulai selingkuh, Allah mengatakan pertama nasihati, yang kedua pisahkan ranjang. Maksud pisah ranjang, boleh tidak bicara-bicara untuk memberi efek jera. Itu tak mesti 3 hari, Pak. Sebulan pun boleh tak bicara sama isteri untuk memberi efek jera. Nanti yang jera siapa? Suaminya. Si bulan ada pegang abang inang tu. Yang jera bukan isteri, suaminya, Pak. Isteri santai aja, asal ada HP di tangan, uang belanja masih ada, mana ada jeranya. Cara menjerakan isteri itu bukan dengan enggak bicara, karena isteri lebih kuat. Caranya jangan kasih uang belanja. Itu jerah itu biasanya itu. Tahan uang, semua uang tahan. Dompet-dompet sembunyikan, pin-pin ATM merubah. Dari 1 2 3 4 5 6 merubah. Itu baru jerah, Pak. Tapi kalau nak ngomong sebulan, mana ada jerah dia? Biasa aja, Pak. Suami yang garu-garu ulek. Kalau tidak dengar juga isteri ini sudah nusyud, baru wadribuhun, pukullah dia. Itu orang
kedua yang boleh dipukul. Isteri kalau nusyud. Kalau nusyud, Pak. Kalau isteri baik-baik jangan coba dipukul, Pak. Isteri baik-baik itu jangan dipukul, dibelai-belai, disayang-sayang. Yang dipukul isteri nusyud, pembangkang. Nah, itu orang kedua. Nanti berikutnya orang yang boleh dipukul adalah orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat yang layak mendapatkan hudud, layak mendapatkan hukuman. Contohnya pencuri, itu potong tangan. Mabuk, cambuk 80 kali. Berjudi, cambuk 80 kali. Berzina, ya, belum pernah menikah, berzina, cambuk 100 kali. Sudah pernah menikah, masih berzina, rajam, hancurkan kepalanya, badannya, lempar batu, rajam sampai mati. Ya, itu yang boleh. Selain itu, satu lagi, orang yang mengancam kita, itu sikat terus. Kita dibegal tengah jalan, kebetulan kita bawa stang mobil, kita pergi ke masjid subuh pakai motor, yang kita bawa stang mobil, datang begal, hancurkan terus itu. Ini tidak usah merasa takut, kecuali yang kita bawa stang sepeda, itu agak takut sikit kita, Pak. Dia pakai pedang. Ini kalau kita punya senjata, bolehkah kita melawan begal itu? Boleh. Terbunuh dia, dosakah kita? Tidak. Cuma dibodohi aja di dunia, kita ditangkap, Pak. Jadi kita dibodohi dengan hukuman. Padahal yang memberi hukuman tahu ini bodoh. Kalau kena sama dia tidak terima juga kalau diperlakukan begitu. Misal ada hakim menjatuhkan hukuman karena kamu membunuh begal, kamu dipenjara 2 tahun. Kalau dia dibegal, dia bunuh begal, dia tidak terima juga dihukumi 2 tahun, Pak. Dia itu menjatuhkan hukuman di luar akal sehatnya. Makanya hakim-hakim yang begitu, Pak, itu sebenarnya hakim-hakim tidak sehat. Otaknya tidak sehat. Cuma jadi hakim. Itu biasanya lulus karena sogok. Begitu-begitu modelnya. Iman tidak ada, salat tidak ada, begitu. Jadi ini kelompok orang yang boleh dipukul. Selain itu, hanya karena ribut-ribut saja, ribut-ribut dengan tetangga, kemudian kita ambil parang, lalu kita ambil tongkat, kita pukul orang, Pak. Apa kata Nabi? 1 pukulan dibalas Allah dengan 1 pukulan di hari kiamat. Jadi dikisas betul. Tidak akan ada yang dilewatkan Allah walaupun 1 pukulan. Itu nanti hakimnya adalah Allah. Wa huwa ahkamul hakimin. Dialah hakim yang paling adil. Bayangkan, Pak, kalau kita pernah merasa bahwa kita pernah menyiksa orang, memukul orang atau membunuh orang, maka segera taubat. Taubatnya tetap diterima. Karena nanti ada yang mengira, kayak mana kita mau diterima taubat seorang pembunuh? Kan korbannya sudah mati, keluarganya sudah bersedih, anak sudah yatim, istri sudah jadi janda. Selain daripada kesyirikan, semua diberi taubat oleh Allah. Jangankan 1 orang membunuh, yang pernah membunuh 100 orang, yang pernah membunuh 100 orang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sudah pernah membunuh 100 orang, lalu berjalan menuju pintu taubat, dia ingin menemui seseorang di kampung yang lain untuk bertaubat dan bergabung dengan orang-orang saleh. Ternyata tidak sampai ke kampung itu, meninggal di tengah jalan. Belum sempat melakukan taubat, baru keinginan untuk taubat, meninggal di tengah jalan. Lalu malaikat azab dan malaikat rahmah berebut untuk mengambil orang ini, apakah mau diazab atau dimasukkan surga. Terjadilah dawa-dawi antara malaikat ini sampai diturunkan malaikat ketiga. Malaikat ketiga ini yang memutuskan hukuman berdasarkan permintaan Allah, disuruh ukur jasad orang pembunuh ini, disuruh ukur.
Kalau mendekat ke kampung yang dia akan tuju untuk menuju taubat, maka dia masuk surga. Kalau lebih dekat kepada kampung yang dia membunuh terakhir, korbannya yang terakhir, kalau lebih dekat ke sana jasadnya, maka dia masuk neraka. Diukurlah. Ternyata ketika diukur, disebutkan oleh Nabi, jasadnya lebih dekat sejengkal, shibran, kata Rasulullah, shibran, lebih dekat sejengkal ke kampung yang dia akan bergabung untuk menuju taubat. Apa kata Allah? Dia ahli surga karena sudah merencanakan taubat. Maka pembunuh bisa taubat. Cuma yang kisas hak manusia yang kita tumpahkan darahnya tetap diadili. Nanti kita taubat kita nanti dihadapkan dengan orang pertama korban. Pertama korban itu dihadapkan. Korban itu menuntut. Tapi kita sudah taubat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji. Itu masalah diampunkan kalau orang taubat tetap tidak akan diingkari. Maka si pembunuh untuk diberi oleh Allah rasa balasan untuk rasa sakitnya, maka dia pun dimasukkan surga karena penyebab dibunuh. Orang kalau sudah dinampakkan surga, Pak, nanti ada hadis lain, Pak. Hadis itu saya matanya sudah lupa-lupa ingat. Hadis itu begini, nanti ada dua orang yang mau dihadapkan di pengadilan Allah, lalu Allah nampakkan surga kepada korban. Lalu Allah mengatakan, bagaimana kalau engkau kutawarkan ini, apakah engkau mau memaafkan saudaramu yang dulu menyakitimu ini? Ini pahalanya. Kalau engkau mau maafkan, pahalanya engkau dapat ini. Apa? Surga. Jadi dinampakkan surga. Begitu dilihat surga oleh si korban ini, langsung dia mengatakan, ku maafkan ya Allah. Begitu indahnya tawaran Allah, sampai kita ini begitu mudah memaafkan orang. Jadi kita hari ini kan Pak susah maafkan orang karena tak cocok balasannya. Udah bunuh orang, bawa uang 10 juta, bawa peng 10 juta, nak pemaah kedih bulan. Oh han, berapa? 1 M bang. Nyawa itu 1 M, 100 ekor unta. 100 ekor unta pun bukan 1 M Pak, 2 M. Unta rata-rata 20 juta. 2 M untuk mengganti 1 nyawa. Itu dalam hukum Islam. Itu namanya diat. Orang kalau dah dibawa 1 M, bawa 1 M. Jangan 2 M dululah, bawa 1 M. Itu dah mulai mikir dia tu. Kayak mana ya, tapi ya gimana? Gagahlah. Gagah nak berpulang, gajilah ni. Si anak pun bilang, mak lebih hebat laginya daripada anak ayah teroji hanapeng, kata dia anak. Lebih hebat mati ayah ada pinapeng, kata dia. Ni anak kurang ajar juga ni memang. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu hadis itu berbunyi, Pak. Dinampakkan surga oleh Allah, engkau mau maafkan orang ini. Begitu dia lihat surga, ku maafkan ya Allah, maka dia dapat surga. Makanya orang-orang yang hari ini dipukul, dibunuh, kalau Allah ingin mengadili dengan seadil-adilnya, maka bisa termaafkan kalau orang ini betul-betul tobat sebelum matinya. Jadi si pembunuh bisa masuk surga dengan taubatnya, si korban masuk surga karena kezaliman yang jatuh ke atasnya. Mungkin si korban akan mengatakan nanti, untung dibunuh. Untung saya dibunuh. Kalau tidak dibunuh mungkin long aleh, sangatlah neraka mungkin. Untung dibunuh. Makanya banyak orang mengatakan mudah-mudahan ke dibunuh gede, gitu kan. Dia tujuannya adalah ingin mendapatkan surga. Makanya begitu adilnya Allah. Yang ini dapat keadilan, yang ini dapat keadilan dengan taubatnya. Kalau dia sudah taubat, Allah tidak ampunkan, berarti Allah melanggar janji. Rasulullah mengatakan, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang betul-betul taubat, maka seperti tidak ada dosa sama sekali. Dalam hadis yang lain Allah mengatakan, kalau seandainya hambaku melakukan dosa, dan dosanya kalau disusun ananas sama setinggi langit, dosa setinggi langit, udah apa aja itu Pak, itu bisa membunuh semua orang,
bisa jadi membuat bom nuklir untuk membunuh ribuan orang, itu dosa setinggi langit. Bisa jadi dia berzina dengan mayat, itu dosa-dosa yang disusun setinggi langit. Apa kata Allah? Lawistaghfartani, kalau orang yang melakukan dosa setinggi langit ini memohon ampun kepada aku, memohon ampun, dia beristighfar, mohon ampun, kata Allah, la ghafartuka, tetap engkau kuampunkan, kata Allah. Wala ubali, aku tidak peduli dengan dosamu, tidak peduli. Maksudnya Allah ingin mengatakan seakan-akan, alah, dosa itu kan yang punya langit saya, yang punya bumi saya, yang punya surga saya, yang punya neraka saya. Orang kaya. Allah Maha Kaya. Allah bilang, alah, dosamu itu kan kalau mau saya ampunkan, memang siapa yang mau protes? Malaikat mana yang mau protes? Yang cipta malaikat saya. Bagi Allah mudah. Makanya masalah dosa itu masyiatillah, itu suka-suka Allah itu. Ada yang diampunkan, yaghfiru liman yasha, ada yang yu'azibu man yasha. Suka-suka Allah. Makanya sebesar apapun dosa tetap terampunkan. Kalau tidak diampunkan, Allah berarti melanggar janjinya sendiri. Dan itu tidak mungkin. Itu mustahil. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janji. Makanya mukul orang itu pertama taubat. Kalau korbannya yang terpukul masih hidup, segera temui. Segera temui, lalu mintalah keridhaannya. Cara minta keridhaan boleh dua cara. Minta dia balas. Itu yang pertama. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Masih ingat Pak hadis Uqasyah? Uqasyah yang ketika Nabi pada suatu hari Nabi mengatakan, siapa yang pernah kusakiti dan tidak terima, hari ini balaslah. Kata Nabi, ini Nabi ini. Uqasyah langsung mengatakan, aku ya Rasulullah, engkau dulu pernah mencambukku ketika barisan saf perang tidak lurus. Jadi pernah dicambuk oleh Rasulullah. Jadi menunjukkan Rasulullah tegas sekali mengatur urusan pasukan perang. Komandan betul itu. Lalu kemudian Uqasyah menyambung, kata Rasulullah, baik, balaslah. Dipanggillah Fatimah, Fatimah tolong ambil cambuk, ini Uqasyah mau balas. Sahabat lain Pak, itu sudah menahan geram. Mereka berfikir, kurang aja Uqasyah, Nabi dia mau balas. Tapi Nabi mengatakan, tenang, tenang, ini hak dia membalas. Lalu Uqasyah menyambung, ya Rasulullah, dulu waktu engkau pukul aku tidak pakai baju. Sekarang bukalah bajumu. Sahabat lain ada yang mau memenggal kepala Uqasyah. Tambah berat, kurang aja. Disuruh buka baju Nabi, karena dulu dia waktu dicambuk tidak pakai baju. Akhirnya Nabi mengatakan, tenang, tenang, dibukalah baju Nabi. Lalu kemudian Uqasyah memegang cambuk, mendekat ke Nabi. Ternyata beliau memeluk Nabi, mencium punggung Nabi SAW. Lalu terurai air matanya dan dia mengatakan, sudah lama aku menginginkan kulitku bisa menempel di kulitmu ya Rasulullah, dan hari ini kutemukan kesempatan itu. Langsung Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, kalau engkau ingin melihat salah satu penduduk surga, lihatlah Uqasyah. Karena jasad menempel pada jasad Nabi, kulit Nabi, itu orang-orang yang akan bersama Nabi di surga. Maka istri Nabi Pak, itu surga semua. Istri Nabi surga semua. Hari-hari mereka memang bersama Nabi, makanya dilarang kawin oleh Allah. Istri-istri Nabi itu tidak dikasih kawin lagi oleh Allah. Jadi tetap di bawah lindungan nama Nabi SAW sebagai suami yang terakhir. Jadi begitu Pak, cara minta maaf suruh balas. Siapa yang dulu kita pernah pukul Pak? Tapi bukan pukul yang hak ya. Kalau pukul yang hak, tidak usah minta balas, tidak usah minta dibalas. Misal guru mukul anak-anak tidak mau salat waktu di pesantren, waktu anak itu sudah jadi kadis, sudah jadi kepala dinas, dia datang, nyempat guru ke, ini gurumu nak, dulu bapak pernah mukul kamu, sekarang balaslah. Ini guru bangai. Guru tidak apa-apa pukul anak kalau tujuannya mendidik anak, tidak apa-apa. Apalagi kalau dia nak mau salat di pesantren, dicukur, dipukul, tidak apa-apa, tidak usah minta balas. Tapi yang kita memukul orang zalim Pak, di jalan, gara-gara kita agak sedikit keserempet, lalu langsung kita tampar, kita pukul, ketemui dia, suruh balas. Itu cara minta maaf yang pertama. Oh, tidak mau begitu, boleh kalau dia, cara kedua, dia memaafkan.
Datangi rumahnya, minta maaf, diminta diridai. Agar mudah untuk diridhakan, jangan datang dengan tangan kosong. Ini minta maaf sama orang, datang tangan kosong, Pak. Mana mau orang minta kasih maaf? Bawalah NMAX, coba bawa NMAX satu yang baru. Saya minta maaf sebagai hadiah karena saya melakukan kesalahan. Ini NMAX ini menjadi milikmu. Itu, Pak, belum pun kita minta maaf, dia sudah mengatakan enggak apa-apa, sudah saya lupakan itu, tidak ada masalah lagi. Itu kalau bawa NMAX. Kalau cuma bawa gula sekilo, belum tentu dimaafkan. Ya ada kayak maaf bago mesaka sekilo, mak. Minta maaflah, ni gula sekilo, mana mau dimaafkan? Karena hidupnya lebih pedih daripada manisnya gula itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau tidak selesai di dunia, maka tunggu di akhirat. Di akhirat itu tidak ada lagi urusan. Kalau tidak sempat taubat, di akhirat dikisas satu pukulan, balas satu pukulan. Tapi pukulan di akhirat tidak sama dengan pukulan di dunia. Dan terakhir, sebagai jangankan kita sesama manusia yang punya akal, sesama hewan yang tidak punya akal pun dikisas. Itu nanti hukuman di akhirat. Makanya Nabi mengatakan melalui hadis Abi Hurairah, la tu'addunnal huquq, kata Rasulullah, akan ditegakkan hukuman oleh Allah, yaitu hukuman ila ahliha, kepada setiap korban yang terzalimi, ditegakkan hukuman. Qisas dibalas, ditegakkan, jadi balas. Semua, kata Rasulullah, ila ahliha, semua. Termasuklah hatta yuqadu lisyatil jamma minasyatil qarna. Termasuklah nanti semua binatang yang pernah menzalimi binatang lain. Contoh di sini disebutkan asyad al-jamma, yaitu kambing yang tidak bertanduk akan membalas kepada kambing yang bertanduk. Al-Qarna, Karnon itu tanduk, Pak. Jadi kalau namanya Zulkarnain, berarti yang punya dua tanduk. Tapi alhamdulillahnya Karnon itu bukan hanya tanduk maknanya, jadi masih bisa selamat Zulkarnain. Karena makna lain Karnon itu juga bermakna abad. Jadi Zulkarnain yang punya dua abad, misal begitu. Jadi itu binatang tidak ada akal. Binatang, Pak, berantam. Dulu waktu di dunia, kambing bertanduk menanduk kambing yang enggak ada tanduk. Jadi kalahlah kambing ini, berdarah-darah, Pak. Berdarah-darah. Kata Rasulullah, di akhirat, di yaumil hisab, di padang mahsyar, semua binatang dikumpulkan, lalu ditegakkanlah hukuman. Ditumbuhkanlah tanduk pada kambing yang dulu jadi korban. Pada kambing yang dulu jadi korban ditumbuhkan tanduk. Lalu pada kambing yang dulu yang bertanduk, lalu dihilangkan tanduknya. Disuruh tanduk oleh Allah kembali, disuruh balas tepat kembali. Maka ditanduklah sampai berdarah-darah, sampai rasa sakit yang luar biasa, baru selesai urusannya. Lalu kemudian semua mereka dijadikan tanah. Itu untungnya binatang. Jadi kalau ada kucing mencakar kucing yang lain dalam keadaan berebut istri, kucing kan suka berebut istri, Pak. Gara-gara berebut istri mereka cakar-cakaran. Makanya orang hari ini kalau berantem gara-gara berebut istri, berebut pacar, itu keturunan kucing. Kucing yang menyakiti itu dibalas oleh Allah. Tapi yang bukan rantai makanan, Pak. Yang bukan rantai makanan. Kalau rantai makanan itu tidak dianggap menzalimi. Contoh, harimau memakan kerbau. Harimau di mana-mana lihat binatang yang bisa dimakan, dimakannya. Karena itu makanan dia, itu rantai makanan dia memang. Ular menelan kodok. Apakah nanti di akhirat kodok akan menelan ular? Oh, enggak. Karena memang Allah ciptakan kodok sebagai makanan si ular. Kita aja yang kadang-kadang kasihan melihat kodok. Waktu dia sedang makan kodok, kita ambil kita ambil kayu, kita pukul-pukul si ular, kita bilang jahat, jahat. Nah, bukan jahat kata si ular. Kah yang jahat?
ya. Kah bangai jahat lom kah? Ini makanan saya, kata dia. Jadi makanya itu tidak termasuk yang dikisas. Yang dikisas itu yang bukan makanan, tapi terjadi karena kezaliman. Binatang aja ditegakkan hukuman, apalagi kita, subhanallah. Maka jangan menyakiti orang dengan tangan kita, kecuali Pak, dia memang layak. Ya, jadi kalau pencuri itu misal kita dapat Pak, kita tumbuk sekali dua, itu aman insyaAllah, itu tidak apa-apa. Karena di masa Nabi pun waktu diikat pencuri di tiang masjid, itu dipukul-pukul sama sahabat. Ya, sampai kata Abu Hurairah, ada yang kami melepaskan sendal kami tabuk dengan sendal. Nah, jadi mukul pencuri dari masa dulu itu memang sudah ada. Namun nanti waktu di hadis itu Rasulullah mengingatkan ketika ada sahabat yang mengatakan, terlaknatlah engkau, celakalah engkau. Di situ Nabi mengingatkan, kata Nabi, jangan tolong syaitan. Jangan tolong syaitan. Karena dengan mencaci pencuri, terlaknatlah engkau segala macam, syaitan memang itu yang dia tunggu, supaya si pencuri ini memang terlaknat, supaya masuk neraka. Begitu dia masuk neraka, sudah ada satu orang yang menjadi pengikut syaitan. Di situ Nabi menegur. Jadi kalau model-model kita tampar sekali dua Pak, kita tabuk gigitnya jatuh sekitar 3 biji, itu kalau pencuri-pencuri itu aman insyaallah. Jadi anak pupu, anak payah lembut-lembut dari ketemu pencuri. Jangan, pencuri udah habis dia curi rumah orang. Kalau kita bawa ke kantor polisi pun itu berdiam cuma 3 malam, begitu dilihat tidak ada bukti, tidak ada yang bisa meyakinkan, itu bisa terlepas Pak. Kadang-kadang karena hukuman tidak bisa dijerat kalau tidak ada bukti. Misal dia buang alat-alat hasil pencuriannya, dia buang, tidak ada bukti, itu bisa lepas. Makanya kita yang langsung nangkap basah itu tidak perlu bukti, kasih aja bukti di mukanya 2 kali Pak. Itu aman tu insyaallah. Kalau model lagi ni, yang penting jangan bunuh, karena pencuri tidak halal darahnya, itu tidak boleh dibunuh Pak. Jadi jemaah melakukan Allah, apa pelajaran dari semua hadis yang kita bacakan ini? Jangan sakiti manusia kalau tidak mau berurusan di hari kiamat nanti. Lisan saja menyakiti, masuk neraka. Lisan Pak. Bukan menyakiti badan, menyakiti hati, masuk neraka. Seorang perempuan dilaporkan oleh sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, ada seorang perempuan salat tahajud di malam hari, suka duha, suka puasa sunnah di siang hari, dan suka bersedekah, suka sedekah, tetapi lisannya yu'zi jiranaha, lisannya selalu menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar, perempuan itu dalam neraka. Lisan Pak menyakiti orang, dalam neraka. Apalagi jaronya. Kita sok hebat hari ini, kadang-kadang mengira ada orang lemah kita siksa suka-suka. Pukul, culik, siksa. Setiap pukulan Pak dengan tali pinggang, ini korban kita masukkan ke dalam mobil. Masalah dia penjual tramadol segala macam terserah. Yang pasti dia tidak halal darahnya untuk dibunuh. Itu setiap tali pinggang atau kabel yang kita pukul ke atas badannya sampai merah membiru keluarkan darah, tunggu dibalas Allah di akhirat lebih dahsyat, beribu kali lebih dahsyat. Hari ini orang anggap remeh. Kenapa? Merasa hebat, merasa bahwa tidak mungkin dia dilawan, dia punya kuasa segala macam. Makanya dunia ini tidak dibuat abadi oleh Allah. Kalau dibuat abadi, rugi kali kita yang korban Pak. Yang abadi itu akhirat. Dunia sengaja tidak dibuat abadi. Kalau dibuat abadi, kita tidak bisa menagih rasa sakit hati kita Pak. Hutang kita tidak dibayar, mau ke mana kita tagih kalau tidak ada kiamat? Pencurinya sudah pergi, yang berhutang sudah lari, uang kita 100 juta hilang. Kalau tidak ada kiamat, ke mana mau kita tagih? Seandainya abadi dunia ini Pak, kita sudah 1000 tahun, umur kita sudah 10.500 tahun misalnya. Sudah stroke, sudah berulang-ulang, kata Bega stroke Mak. Tidak habis-habis dunia ini, tidak habis-habis Pak, nak mati-mati. Ditipu orang sudah 500 kali. Kemana kita mau tagih? Maka perlu kiamat. Bersyukurlah ada kiamat. Setiap rasa sakit hati, rasa sakit badan, kita bisa menagihnya nanti di akhirat. Di dunia sabar-sabar dulu. Sedunia sabar-sabar dulu. InsyaAllah tidak ada yang terlewatkan sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Makanya itu hati-hati berlaku kezaliman pada manusia. Baik.
Berapa menit lagi? Habis waktu? Oh, saya salah lihat jam. Bagaimana tengah 7 menit? Ya sudahlah kalau begitu, karena waktu sudah habis. Yang penting kita dapatkan kesimpulan bahawa beberapa hadis ini menyebutkan jangan berlaku zalim dengan pukulan-pukulan terhadap manusia. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala yang berlimpah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.